Halo guys, balik lagi di R2 Talk bersama gue Raihan. Dan ya, sekarang gue punya lighting baru. Gue seneng banget punya lighting baru. Ya walaupun bukan lighting mahal ya, tapi gue seneng banget punya lighting baru. Dan tentunya kita nggak bakal bahas lighting baru gue sekarang, karena kita bakal bahas quarter life crisis. Lu sepakat gak semua sama gue kalau keputusan-keputusan penting kita itu ada di umur 20-an? Keputusan apa aja sih? Keputusan pekerjaan pertama kita. Terus mungkin kalau ke akhir-akhir belasan itu keputusan kita memilih kuliah, atau keputusan di kuliah kita ngapain, aktivitas-aktivitas yang ada di kuliah. Lalu tujuan hidup kita mulai mulai mikirin, mulai kebuka pikiran kita. Oh, tujuan hidup kita mau kemana nih? Gede, nanti in the future kita mau jadi apa? Terus mau 10 tahun, 5 tahun ke depan kita bakal seperti apa, itu mulai terbuka di umur 20-an. Karena kita ngelihat banyak banget realitas baru. Apalagi kalau kita baru lulus kuliah gitu, lulus kuliah pasti ada masa-masa, aduh gue bingung nih, gue mau ngapain ya, karir gue mau kemana, terus tujuan hidup gue mau kemana dan lain sebagainya. Itu biasanya sering banget terjadi di kita yang baru lulus kuliah. Dan mungkin dari situ kita mulai ngelihat banyak hal yang terjadi. Mungkin kita disuguhkan dengan media sosial yang banyak memberikan tontonan-tontonan, entah itu teman-teman kita atau orang lain, influencer yang oh dia bisa hidup dengan dari lebih lebih oke dari kita, lebih lebih fight dari kita dengan umur yang sama atau mungkin lebih muda. Dan di situ mulai muncul banyak keresahan dalam dalam diri kita ya. Kok gue masih di sini-sini aja, kok gue stuck, kok orang-orang udah sampai sini gue masih di sini. Itu mulai terjadi di pikiran kita. Ada yang masalahnya terkait karir, ada yang masalahnya terkait jati diri, atau ada yang masalahnya terkait percintaan, nikah dan lain sebagainya. Itu semua terkumpul dan meledak di otak kita. Dan mungkin setiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk bisa melewati fase tersebut. Mungkin ada yang bisa keluar dari fase tersebut, dan mungkin ada yang tidak bisa keluar dari fase tersebut. Dan bagaimana sih cara kita buat bisa keluar dari fase-fase overthinking, quarter life crisis, berhenti membandingkan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Dan menurut gue ini seru banget bakal kita bahas. Tapi sayangnya mungkin gue nggak bakal bahas semuanya sekarang, karena ini butuh banyak sudut pandang, butuh banyak referensi, dan menurut gue nggak bisa gue ngomongin sendiri. Jadi gue bakal bahas quarter life crisis di sini. Boom. Ya, bener banget. Gua bakal bahas quarter life crisis di R2 Podcast nanti bareng teman-teman gua yang di umur 20-an, mendengar apa pengalaman mereka, cerita mereka seperti apa, mungkin bagaimana solusi mereka untuk bisa keluar atau survive di quarter life crisis ini. Dan bakal bakal seru banget menurut gua, bakal seru banget, dan bakal mungkin bisa jadi membuka pikiran kalian untuk bisa keluar dari quarter life crisis ini. Jadi harus ditunggu sama teman-teman. Insya Allah bakal keluar di mungkin awal minggu depan podcastnya. Kalau semuanya berjalan lancar, insya Allah minggu depan kita mulai podcastnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di R2 Time, dan supaya notifikasi terkait video-video ini, video-video di R2 Time kamu nggak kelewatan, jangan lupa subscribe ya. Oke, jadi itu aja, sampai ketemu di R2 Podcast. Let's go. Oh iya, video bonus adalah video unboxing lighting gua.
Jadi kalau ada yang mau nonton lighting gua atau mau beli lighting gua juga naruh linknya di deskripsi. Oke, jadi see you.